Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyani Rizky Utami dengan NIM 2002 09502050, kelas PTIKF jurusan Teknik Informatika dan Komputer angkatan 2020. Di video kali ini saya ingin menjelaskan materi mengenai file transfer protokol pada mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja kita masuk pada pembahasannya, yaitu definisi file transfer protokol. File transfer protokol adalah protokol internet yang berjalan dalam satu lapisan aplikasi yang berfungsi sebagai media tukar-menukar data antara klien dan server dalam sebuah jaringan. Uniknya, file transfer protokol ini bisa diatur menjadi layanan yang bisa digunakan oleh banyak orang, sehingga semua orang bisa mengakses data dalam suatu komputer dengan mudah. Meski begitu, file transfer protokol sudah memiliki tingkat keamanan yang terjamin dan hanya klien yang terdaftar dan memiliki izin saja yang bisa mengaksesnya. Pembahasan yang kedua yaitu fungsi file transfer protokol. File transfer protokol memiliki beberapa fungsi yang sangat menguntungkan bagi pengguna komputer. Yang pertama, file transfer protokol sangat menguntungkan bagi pengguna akun website, karena pengguna dapat membuat cadangan data website mereka dengan langkah yang mudah. Kedua, pengguna komputer bisa melakukan pertukaran informasi maupun file antar komputer dengan langkah yang mudah meski ukuran file yang ditukar itu sangat besar sekalipun. Ketiga, file transfer protokol menyediakan fasilitas bagi pengguna komputer supaya bisa melakukan pengiriman data dan informasi secara dua arah. Misalkan, saat file transfer protokol digunakan di sebuah kantor, maka seorang direktur dapat mengirimkan file kepada manajer ataupun staf. Keempat, data yang ditransfer menggunakan file transfer protokol dapat berjalan dengan lebih efisien, dikarenakan pengguna komputer tidak perlu melakukan langkah-langkah yang rumit. Kelima, pengguna komputer dapat melakukan pengiriman data secara teratur. Keenam, file transfer protokol akan melindungi pengguna komputer dari berbagai sistem file storage antar host yang saling bertukar informasi. Ketujuh, pengguna dapat memanfaatkan file transfer protokol secara indirect maupun implicate remote komputer. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis dari file transfer protokol. Ada berbagai jenis file transfer protokol dan kasus penggunaannya. Yang pertama, situs file transfer protokol adalah situs web tempat pengguna dapat dengan mudah mengunggah atau mengunduh file tertentu. Kedua, file transfer protokol melalui surat memungkinkan pengguna tanpa akses ke internet untuk mengakses dan menyalin file menggunakan file transfer protokol anonim dengan mengirimkan pesan email dan meletakkan kata bantuan di badan teks. Ketiga, file transfer explorer adalah klien file transfer protokol berdasarkan manajer file Windows 95. Keempat, server file transfer protokol adalah komputer khusus yang menyediakan layanan file transfer protokol. Server ini mengundang peretas dan memerlukan perangkat keras atau perangkat lunak keamanan seperti penggunaan nama pengguna, kata sandi, dan kontrol akses file. Kelima, klien file transfer protokol adalah aplikasi komputer yang mengakses server file transfer protokol. Saat melakukannya, pengguna harus memblokir upaya koneksi file transfer protokol yang masuk menggunakan mode pasif dan harus memeriksa virus pada semua file yang terunduh. Pembahasan selanjutnya yaitu cara kerja file transfer protokol. File transfer protokol adalah protokol klien server yang bergantung pada dua saluran komunikasi antara klien dan server, yakni saluran perintah yang digunakan untuk mengontrol percakapan dan saluran data yang digunakan untuk mentransfer konten file. Klien memulai dialog dengan server dengan meminta untuk mengunduh file. Menggunakan
File transfer protokol, klien dapat mengunduh, menghapus, mengganti nama, memindahkan, dan menyalin file di server. Pengguna biasanya perlu masuk ke server file transfer protokol, meskipun beberapa server dapat membuat beberapa atau semua konten tersedia tanpa musik. Ini disebut file transfer anonim. Kemudian sesi file transfer protokol bekerja dalam mode pasif atau aktif. Mode tidak aktif setelah klien meminta untuk memulai sesi melalui saluran perintah. Server akan memulai koneksi data dengan klien dan mulai mengirimkan data. Dalam mode pasif, server menggunakan saluran perintah untuk mengirim informasi yang diperlukan untuk membuka saluran data ke klien. Karena mode pasif memungkinkan klien untuk memulai semua koneksi, mode ini bekerja dengan baik antara firewall dan gateway terjemahan alamat jaringan. Pengguna dapat menggunakan file transfer protokol melalui antarmuka baris perintah sederhana, misalnya dari konsol atau jendela terminal Microsoft Windows, Apple, OS X, atau Linux, atau antarmuka pengguna grafis khusus. Selain itu, browser web juga dapat digunakan sebagai klien file transfer protokol. Pembahasan selanjutnya yaitu manfaat dari file transfer protokol. Manfaat yang pertama yaitu file transfer protokol memberikan transfer data yang efisien dan reliable. Kedua, dapat melakukan pertukaran data dengan mudah. Ketiga, dapat dilakukan indirect atau implicit remote komputer. Keempat, pemilik website dapat melakukan backup websitenya dengan mudah. Selanjutnya, pembahasan mengenai kelebihan dari file transfer protokol. Yang pertama, data yang dikirimkan tidak akan hilang atau terhapus oleh komputer maupun perangkat elektronik lainnya. Kedua, langkah yang dijalankan untuk proses pertukaran informasi dan data antara komputer tidak rumit. Tiga, proses transfer data dan informasi sangat mudah dan efisien. Keempat, sebesar apapun file yang akan ditransfer tidak jadi masalah, karena file transfer protokol server tetap bisa memprosesnya. Kelima, sudah dilengkapi dengan sistem keamanan enkripsi terhadap jaringan yang digunakan sudah sangat terjamin, sehingga tidak perlu khawatir akan adanya kebocoran data oleh pihak yang tidak berwenang. Ketujuh, verifikasi yang dibutuhkan untuk bisa menggunakan file transfer protokol hanya terdiri dari 2 langkah, dan software yang digunakan juga mudah dioperasikan. Kedelapan, file transfer protokol dapat dimanfaatkan untuk melakukan backup data dan file serta melakukan restore pada data website dengan cara yang mudah. Selanjutnya, kelemahan dari file transfer protokol. Yang pertama, kemudahan dan keamanan yang ditawarkan oleh file transfer protokol membuatnya sering mengalami kesalahan dalam menyampaikan informasi, sehingga administrator akan kesulitan untuk memahami informasi yang diterima. Bila tidak menggunakan sistem keamanan enkripsi, maka file transfer protokol menjadi kurang aman digunakan untuk melakukan transfer data. Kemudian selanjutnya, desain yang digunakan tidak begitu kuat, sehingga administrator tidak mendapatkan informasi yang berhubungan dengan resiko yang akan mereka hadapi. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai materi dari file transfer protokol. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.